4 sektor. Oke, kalau 4 sektor berarti ada luar negeri, tapi kita bahas sampai yang pemerintah dulu. Terus ditanya di sini, arus uang yang mengalir dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen menuju ke pemerintah. Utamanya merupakan arus, nah berarti rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen nih melakukan sesuatu nih, ya, ngasih sesuatu ke pemerintah. Oke, misal antara ibu sama ibu sebagai rumah tangga konsumen, terus rumah tangga produsennya misalkan Unilever. Nah, kita sama-sama memberikan sesuatu nih ke pemerintah. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu adalah pajak. Oke. Jadi ibu sebagai konsumen bayar pajak ke pemerintah berupa pajak penghasilan, ya. Jadi tiap ibu dapat gaji, gaji ibu dipotong nih buat pajak penghasilan dikasih ke pemerintah. Begitu juga dengan rumah tangga produsen, ya. Rumah tangga produsen ngasih juga pajak Unilever, contohnya ngasih pajak juga badan usaha ke pemerintah. Oke, itu ya yang diberikan ke pemerintah berupa pajak. Terus kita dapat apa, Bu? Ibu sebagai konsumen mendapatkan subsidi atau fasilitas nih, jalanan yang kita pakai, rumah sakit, sekolah, ya. Tuh, itu balas jasa dari pemerintah karena ibu udah bayar pajak. Atau ibu misalkan lagi hamil nih. Nah, ibu nanti dapat MBG. Oke, nah itu balas jasanya pemerintah dari hasil pajaknya ibu. Ya, contoh misalkan kalau sekarang bensin naik kan Pertamax. Nah, itu berarti pemerintah lagi mengurangi subsidinya. Oke, yang harusnya subsidinya itu lebih, terus pemerintah merasa kayaknya pendapatannya kurang, akhirnya subsidinya dikurangin. Jadi kita harus membayar lebih, ya. Terus rumah tangga produsen si Unilever gimana? Dapat apa dari hasil pajaknya dia? Contoh, Unilever kan harus kirim barangnya ke warung-warung nih, ya kan? Harus melewati jalan-jalan. Nah, itu pemerintah sediakan tuh jalannya, ya kan? Jalan tol kayak gitu-gitu. Oke, itu dari balas jasa pemerintah terhadap pembayaran pajak. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Bu. Kenapa gitu? Kalau misal RTP apa? RTP sama RTK-nya itu ke pemerintah itu kan berarti kan bayar pajak. Itu ada ini nggak ada arus yang sebaliknya dari pemerintah ke RTP RTK? Ada nggak? Ya, bisa dijelasin dari PK sama UTP ngasih pajak. Kalau dari pemerintah ke konsumen, misal ke ibu ngasih subsidi atau fasilitas berupa jalanan, jalan yang depan kita nih, jalan depan sekolah, ya kan? Itu buatan pemerintah. Atau halte Transjakarta, nah itu buatan pemerintah, kayak gitu balas jasanya. Jadi berupa fasilitas juga bisa. Oke? Oh ya, Bu. Begitu juga ke produsen, ya kan? Produsen kan harus kirim barang nih, butuh jalanan, ya kan? Nah, itu disediain juga fasilitas sama pemerintah. Oke, jadi berupa itu contohnya. Udah paham, Gevi? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Next. Hmm. Nah, pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Nah, berarti ini beras bolehnya harga tertinggi segini nih, nggak boleh lebih. Tuh, kira-kira. Bu Modi. Mulai? Kalau yang beli kiloan atau gram-graman itu eceran. Apa bukan? Ya, itu namanya eceran. Nah, wah, dia sekarang memimpin. Kita bahas. Oke, kita
sih jawabannya yang benar? Nah, Jadinya kelangkaan. jadi betul. Nah, kenapa, Bu? Kok bisa terjadinya kelangkaan beras? Nah, jadi kan di soal dikatakan nih, pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Berarti benar kata Gevi, tadi per liternya tuh dikasih harga tertinggi berapa sih? Nah, nggak boleh melebihi ini. Jadi sama pemerintah dikasih batas nih. Oke, untuk komoditas beras di bawah harga keseimbangan pasar saat musim kemarau panjang. Jadi kan kalau di keseimbangan pasar itu kan ada harga deal ya, harga kesepakatan antara penawaran sama permintaan nih, atau antara penjual sama pembeli. Harga pasarnya nih, harga keseimbangannya misalkan harusnya 10.000. Oke? Tapi pemerintah ngasih harga tertingginya nggak di 10.000. Pemerintah netapinnya di bawah harga 10.000, misalkan di 8.000. Oke, jadi harga pasarnya harusnya 10.000, pemerintah netapinnya di 8.000 di bawah harga pasar. Nah, tujuannya kenapa kayak gitu? Supaya beras tetap terjangkau oleh masyarakat kelas bawah, ya. Nah, kemungkinan awal yang akan terjadi di pasar akibat kebijakan tersebut adalah, nah tapi pemerintah tuh netapin harga yang harusnya 10.000 ditetapin harganya 8.000 pas lagi kemarau. Kalau kemarau kan berarti lagi susah panen kan, stoknya sedikit ya. Nah, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi orang-orang akan pada beli nih, oh lagi murah, orang-orang pada beli, tapi stoknya nggak ada. Kayak gitu. Jadi berasnya akan langka, ya. Jadi harusnya keseimbangannya di 10.000 nih dengan 1.000 kilo, misalkan 10.000 untuk 1.000 kilo. Terus pemerintah netapin 8.000. Ya orang-orang pasti langsung pada mau kan, pada beli nih banyak, ya kan? Padahal tersedianya cuma 1.000 kilo, jadi nanti beras akan langka. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini biasanya faktor alam dulu ya. Tuh, nih karena di sini soal dikatakan saat musim kemarau panjang. Oke, Lanjut. oke, aman ya. Oke, kita lanjut. Next. Ini bisa lah kalian. Kerjasama ekonomi internasional. Oke, siapa nih? Wih, Dea masih unggul. Oke, kita bahas ya. Kita lihat apa sih jawaban benernya. Oke, jawaban benernya 2 dan 4. Oke, ya apa sih yang disebut dengan kerjasama ekonomi internasional? Nah, kalau internasional berarti ini adanya kerjasama antara satu negara dengan negara lain. Misal Indonesia dengan Cina ya di tekstil ya, di kain-kain, contohnya kayak gitu. Nah, terus dijelaskan di soal ada beberapa dampaknya. Yang pertama, mempercepat proses alih teknologi modern dari negara maju. Ibu, alih teknologi itu apa sih? Alih teknologi itu artinya transfer teknologi. Ya, transfer teknologinya bisa berupa barangnya. Ya, bisa kita nggak punya mesinnya nih. Terus karena kita kerjasama sama Cina, akhirnya dikasih nih mesinnya. Oke? Atau bisa juga transfer teknologinya berupa pengetahuan. Kita dikasih tahu cara buatnya begini loh, cara makainya gini loh, gitu. Nah, itu pengetahuan dalam bentuk pengetahuan ya. Kedua,
matinya industri kecil menengah dalam negeri karena kalah bersaing harga. 3. Meningkatkan cadangan devisa. 4. Timbulnya ketergantungan yang tinggi. 5. Memperluas pasar bagi produk unggulan domestik. Nah, yang ditanya dampak negatif atau kerugian dari adanya kerjasama dengan masyarakat luar negeri. Yang pertama, tadi Ibu bilang, dia kan transfer teknologi. Kita bisa dapat barangnya, mesinnya, atau kita dapat pengetahuannya nih cara pakainya. Berarti ini positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Tadi kenapa Bu nanyanya? Ya, tandanya Oh, negatif. betul. Kita bahas satu sini. Nomor 1, mempercepat proses alih teknologi atau transfer teknologi modern dari negara maju. Misal sama Cina. Cina ngasih teknologinya dia ke kita. Berarti itu dampak positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Nomor 1 salah berarti. Ya. Nomor 2, Negatif. negatif. Oke, good job. Matinya industri kecil menengah dalam negeri karena kalah bersaing harga. Nah, ini contohnya kalau kamu tahu Sri Sri apa ya, Ibu lupa. Pokoknya ada pabrik terbesar dulu Sritex apa ya. Nah, itu dia bangkrut. Nah, karena salah satu faktornya karena kalah saing sama tekstil dari Cina. Kan mereka lebih murah tuh. Nah, tuh. Oke. Yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa negara melalui ekspor. Ini positif atau negatif? Positif. Positif, betul. 4. Timbulnya ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan produk luar negeri. Negatif. Negatif, betul. Jadi jawabannya 2 dan 4. Ya. Close, kita lanjut. Nih, bunyi hukum penawaran. Coba apa? Join quizzes. Tapi mau ikutan nggak apa-apa, dicatat aja ya. Dicatat latihan soal. Dicatat di kertas nggak apa-apa. Oke, siapa yang Wih, dia masih memimpin ya. Kita sama Raden udah mulai membalap. Oke, kita bahas. Ya, kita lihat jawabannya apa sih yang benar. Nah, oke. Ingat, ada hukum penawaran, ada hukum permintaan. Kalau hukum penawaran itu POV-nya siapa? Pedagang. Pedagang. Betul, oke. POV-nya pedagang, penjual ya. Kalau penjual, kalau harga barangnya naik, kira-kira makin semangat atau enggak jualannya? Ya. Ya, makin semangat kan? Makanya jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat ya. Nih harganya lagi naik nih, ya udah kita harus jual banyak kayak gitu ya. Jadi kalau penawaran POV-nya penjual, kalau harganya naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan lebih banyak ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan harganya turun nih, harganya lagi murah nih, males jualan, nunggu nanti aja kalau harganya naik. Nah, ya, jadi kalau harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun, ya. Jadi dia relevan atau sama. Harga naik, penawarannya naik. Harga turun, penawarannya turun. Nah, bedanya sama permintaan. Kalau permintaan itu POV-nya siapa? Pembeli. Beli, ya. Kalau permintaan itu POV-nya pembeli. Kalian sebagai pembeli nih,
Misal harga ayam geprek naik dari 15.000 jadi 40.000, padahal rasanya sama aja nggak berubah. Oke, kita sebagai pembeli mau nggak beli? Ora. Bisa kan? Ah, harganya mahal banget. Nah, maka itu kalau untuk hukum permintaan, harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi berkebalikan. Ya, kalau harganya turun nih, ayam geprek jadi gratis. Nah, itu kita pasti pengen pengen beli kan, udah beli beli gratis nih, atau 1.000 rupiah harganya flash sale. Nah, kita beli kan. Nah, jadi kalau harganya turun, jumlah barang yang diminta akan naik ya, berkebalikan kalau hukum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ora. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut. Wah, ini hitung-hitungan nih. Coba dihitung. Kita coba whiteboard. Kita tambahin 15 detik lagi deh, coba. Berapa sih? Jawabannya. Oke, masih Dea yang memimpin. Sekarang kita coba. Correct answer. Jawabannya benar yang mana? Oke, 3.000 dan 2.000. Ibu kok bisa dapetnya segitu? Kita coba ya, pakai whiteboard. Ini soalnya berapa? P sama dengan 2.000 min 2. Yang diketahui ada apa aja? Oke, kuantitas Q ya, kuantitas jumlah barang itu sama ya. Q-nya sama dengan 1.000. Ini Q pertama nih. Oke. Nah, kan kita udah tahu nih kalau fungsi P-nya sama dengan 5.000 min 2Q. Nah, diketahui kuantitasnya 1.000. Berarti diapain, Bu? Nah, ini kita substitusikan ke dalam fungsi. Oke. Nah, berarti P sama dengan 5.000. Ini Ibu jelek banget lagi ngetiknya ya. Maaf ya. 5.000 min 2 kali Ki. Ki-nya 1.000. 2 kali 1.000 berapa? 2.000. 2.000. Good job. Oke. 5.000 dikurangi 2.000? 3.000. Betul. Nah, berarti sama ya. Dengan cara yang sama, Q-nya diketahui juga 1.500. Oke. Q-nya 1.500. Caranya juga sama. Berarti 5.000 dikurangi 2 kali 1.500. 2 kali 1.500 berapa? 3.000. Betul. 5.000 kurang 3.000? 2.000. Oke, jadi jawabannya 3.000 dan 2.000. Oke. Sampai sini ada pertanyaan hitungnya? Ada ya. Bismillah bisa ya.
Soal yang kayak gini itu kalau ditanyanya apa tadi, Bu? Ini kalau ditanyanya P-nya, yang diketahui Q-nya nih kuantitasnya. Oke. Yang ditanya P-nya berapa sih kalau Q-nya 1000 sama 1500 kayak gitu. Jadi Oh, tinggal iya. substitusi aja. Oke. Q-nya dimasukin ke dalam fungsi nih, ke sini nih. Kan ada Q. Nah, Q-nya diganti ke 1000. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Wah. Oke. Thank you. Next. Ciptanya keseimbangan. Back, back to the core. When I first... Lah, aku masih posisi 6. Dan jadi boleh diceritain sedikit. Oh ya, sorry. Nah, thank you. Oke, ini soalnya terciptanya harga keseimbangan atau market equilibrium secara alamiah di pasar bebas terjadi akibat, nah, namanya harga keseimbangan atau equilibrium, ya kan? Kalau di dalam dibentuk kurvanya nih ketemu nih berpotongan ya, titiknya titik E, ya kan? Equilibrium tengah-tengah. Itu adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pada tingkat harga dan kuantitas yang sama, ya. Jadi antara permintaan sama penawaran ketemu nih titik di tengah-tengah nih. Ini kita pernah gambar nih bareng-bareng, ya. Kita cari terus kita gambar terus kita kasih tanda E. Nah, itu yang disebut dengan equilibrium. Oke. Nah, misal contohnya eh, permintaan sama penawaran. Penjualnya ngasih harga 10.000, si pembelinya nawar 8.000. Oke, akhirnya deal 8.000 ya untuk 1.000 kilo misalkan. Kilonya 8.000. Nah, itu namanya harga pasar, oke? Kesepakatannya. Nah, itu ketemu. Oke, kalau dalam kurva itu artinya potongannya. Oke, potongan kurva permintaan sama kurva penawaran. Oke, itu equilibrium. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, aman ya. Bu, kalau soal tentang pas apa namanya keseimbangan pasar itu kan berarti kan kurva permintaan sama penawaran itu kan seimbang. Berarti nggak usah apa namanya nggak usah bikin grafik atau apa-apa kan. Yang penting kalau misalnya udah tahu seimbang berarti dua-duanya ya sama penawaran sama permintaannya. Nah, nanti di soal asas itu kalian ada menghitung keseimbangan pasar. Oke, ini soalnya udah kita kerjain waktu itu ya, yang ada tabel permintaan sama penawaran. Kita cari dulu fungsi permintaannya berapa, fungsi penawarannya berapa, terus nanti kita samakan ya fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Oke, ntar hasilnya berapa keseimbangannya. Ini masuk ya ke dalam asas. Oke, nanti dicek lagi buku latihannya, soalnya coba dikerjain lagi ya. Itu, ya, jadi ada. Oke, jadi harus ngitung dulu fungsi penawarannya berapa, permintaannya berapa, terus nanti diseimbangkan. Itu ada, Kev. Ngitungnya, soal menghitungnya ada. Aman ya, Kev ya? Jadi kalau misalkan ada soal hitung-hitungan keseimbangan pasar nih, Gevi cari dulu, hitung dulu fungsi permintaannya berapa, fungsi penawarannya berapa,
Terus nanti GV seimbangkan. Seimbanginnya gimana, Bu? Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Oke. Nah, itu kalian coba kerjain latihannya ya di PPT ada. Nanti boleh kalau misalkan hitung-hitungan tanya ke Ibu jawaban kalian benar atau enggak atau mau Ibu jelasin, Ibu fotoin nanti hitung-hitungannya. Oke, coba kerjain lagi ya. Nah, kalau ini teorinya dulu nih, ini penjelasannya doang, pengertiannya doang. Hitung-hitungannya nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Kenapa? Kenapa Moji? Oh lanjut. Oke. Next. Nih, pergerakan dan pergeseran. Kemarin kita udah belajar. Kalau pergerakan berarti apa? Kenapa aku bisa jadi pergerakan? Oke, ini ideanya ya. Kita coba bahas. Lihat apa sih jawaban benernya? Hmm. Nah, oke. Jadi ini sudah pernah Ibu dan Bu Sekar bahas sepertinya ya. Udah sih, pasti udah. Oke, jadi namanya kurva, baik permintaan maupun penawaran, itu dia bisa bergerak dan juga bergeser. Nah, tapi kalau sebuah kurva itu dikatakan, di sini kan ada pergerakan, ya, atau bergerak, atau moving, ya, bahasa Inggrisnya. Nah, ini alasannya cuma satu, harga barang itu sendiri berubah. Misalkan, ya, kurva permintaan beras. Nah, kurvanya bergerak. Itu artinya harga si beras itu sendiri berubah. Misalkan dari 10.000 per kilo jadi 13.000. Oke. Jadi harga si barangnya yang berubah. Oke. Nah, kalau di luar dari perubahan harga barang itu dia bergeser kurvanya. Apapun alasannya, ya, faktor-faktor di luar perubahan harga barang itu sendiri, maka kurvanya bergeser. Oke, Ibu ulangi. Poinnya adalah penyebab kurva bergerak itu cuma satu, perubahan harga barang itu sendiri. Di luar dari faktor perubahan harga barang itu sendiri, ya, misalkan harga barang lain berubah, nah itu berarti kurvanya bergeser. Oke, ya, ingat, pokoknya kalau bergerak faktor penyebabnya cuma satu, harga barang itu sendiri berubah. Oke, nah kalau faktor lain yang disebutkan nih itu udah pasti kurvanya bergeser bukan bergerak. Oke, sampai sini bisa dipahami? Aman ya? Pokoknya bergerak itu kurva bisa bergerak itu karena perubahan harga barang itu sendiri. Oke, di luar faktor perubahan harga barang itu sendiri berarti kurvanya bergeser. Nah, apapun faktornya itu berarti bergeser. Oke, kita lanjut ya. Next.
Vito sekarang memimpin. Oke, kita bahas ya. Ini adalah contoh macam-macam jenis pasar ya. Macam-macam jenis pasar, ada monopoli, ada oligopoli, ada apa lagi? Coba. Politik sama apa persaingan sempurna. Good job. Oke, monopolistik sama persaingan sempurna. Nah, kita lihat nih. Dari pertanyaannya, industri provider telekomunikasi seluler dan industri semen di Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Nah, kalau monopoli itu cuma satu perusahaan besar yang menguasai, contohnya itu PLN ya, yang jualan listrik di Indonesia cuma satu PLN doang, ya, itu monopoli. Nah, kalau dibilangnya beberapa, ya, itu berarti ada nggak cuma satu nih, ada beberapa lagi nih perusahaan besar. Contohnya XL, Telkomsel, terus Indosat. Nah, itu kan ada beberapa tuh, lebih dari satu, ya kan? Itu masuknya ke oligopoli. Oke. Persaingan di antara mereka sangat ketat, ya. Jadi kalau misalkan, wah, XL bikin promosi nih. Nah, itu biasanya Telkomsel sama Indosat juga nggak mau kalah. Mereka bikin promosi juga. Jadi mereka itu bergantung sama iklan. Oke, oligopoli itu kayak gitu. Mereka saling melihat eh, pesaing mereka tuh bagaimana sih, ya. Terus memantau strategi harga lawan, oke, dan gencar melakukan promosi iklan di televisi. Karakteristik ini menggambarkan struktur besar oligopoli. Oke, pokoknya kalau oligopoli itu dia biasanya di soal pokoknya mainnya iklan di strategi promosi, nah itu oligopoli. Oke. Nah, ada pertanyaan ini? Oh, rata-rata kalau mau oligopoli itu yang kayak industri, bukan pabrik kayak rokok, industri semen atau mobil gitu ya? Itu itu ini perusahaan kebanyakan swasta nggak sih? Kebanyakan. Iya benar, kebanyakan swasta. Kalau monopoli itu waktu itu ada PLN, KAI, Pertamina itu BUMN semua ya, Bu? Nah, ya betul. Kalau ini kan berarti satu satu penjual doang nih, ya kan? Nah, itu biasanya dipegang sama BUMN, sama negara, ya. Karena kan di undang-undang ada tuh pasal 33 ditulis kalau cabang-cabang yang memenuhi hajat atau kebutuhan orang banyak itu pasti dikuasai oleh negara. Betul. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Bedanya apa sama apa nih? Nah, kalau misalkan monopolistik itu lebih banyak lagi perusahaannya, Mozi. Contoh kayak air mineral, oke? Kan dia lebih banyak lagi tuh kan perusahaannya. Terus kalau monopolistik itu biasanya sebenarnya sama-sama air nih. Contohnya kan ada Aqua, Le Mineral gitu-gitu kan. Cuma mereka punya karakteristik yang beda-beda. Misalkan kalau Le Mineral itu ada manis-manisnya ya. Kalau Aqua galonnya tahan panas. Jadi mereka mengunggulkan karakteristiknya masing-masing dan lebih banyak perusahaannya dibandingkan oligopoli. Oke. Kalau oligopoli Sama tapi beda gitu. kalau oligopoli itu jumlahnya lebih sedikit daripada monopolistik. Oke. Jadi urutannya gini. Yang pertama monopoli dulu nih satu. Habis itu ke oligopoli. Oke. Habis itu kalau ternyata tambah banyak itu namanya monopolistik. Ya. Iya, betul. Kayak misalkan eh, XL, Telkomsel itu kan dia sebenarnya bentuknya sama kan barangnya. Oke, cuma dia menangnya di iklan dan dia cuma beberapa doang nih perusahaan besarnya. Kalau monopolistik, dia lebih banyak lagi perusahaan besarnya. Oke, bedanya di situ.
Intinya Pokoknya kalau monopolistik itu dia punya karakternya sendiri ya. Setiap brand punya ciri khasnya dan itu biasanya banyak perusahaannya. Kalau oligopoli itu nggak banyak, cuma beberapa aja. Beberapanya itu contohnya berapa Ibu? Dia batasnya dikatakan pasar oligopoli itu 10. Oke, 10. 10 tuh. Kalau lebih dari segitu berarti dia masuknya monopolistik. Oke. Ya, ada lagi. intinya monopolistik itu dia produknya sama tapi beda gitu loh. Sama tapi beda. Ada ciri khasnya. Oke. Maksudnya itu. Terus Sunsilk. Nah, itu kan dia sebenarnya sampo sama kan, cuma dia ada pembedanya tuh. Ya, yang satu dia lebih ke hijabers, ya kan? Yang satu lagi dia lebih ke misalkan anti ketombe yang kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mbak. Ada ya. Oke, kita lanjut. Dan ini apa nih? Nah, oke. Di pasar tradisional terdapat ribuan penjual cabai merah dan ribuan pembeli. Cabai yang dijual memiliki kualitas dan bentuk yang identik. Ini homogen, sama persis. Tidak ada satupun penjual atau pembeli secara individu yang mampu menaikkan atau menurunkan harga pasar. Harga murni terbentuk untuk hukum supply dan demand agregat. Kondisi di atas paling tepat mencerminkan karakter pasar. Oke, persaingan sempurna, ya. Nah, tapi dalam realitanya pasar persaingan sempurna nih hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Oke, kenapa hampir tidak ada? Nah, karena setiap barang itu kan pasti ada ciri khasnya. Eee, meskipun kayak buah-buahan aja kan tuh pasti ada satu kelebihannya ini bisa fresh ini enggak, kayak gitu kan. Nah, cuma, eee, ini pasar persaingan sempurna secara teori ya, secara teori itu contohnya tadi kayak pasar buah gitu ya. Pasar buah kan mau misalkan kamu ke pasar Jatinegara nih, ya kan, banyak penjual buah-buahan. Nah, kalau kamu kalau kamu sebagai penjual naikin harganya dikit aja padahal kualitasnya sama nih, ya, padahal kualitasnya sama. Yang lain jualnya 10.000, kamu 13.000. Nah, itu pasti nggak laku karena orang mikir, ngapain beli di dia mahal, yang lain aja. Nah, jadi kalau persaingan sempurna itu dia price taker, ya. Dia itu nggak bikin, dia nggak membentuk harga, tapi dari permintaan dan penawaran nih, ya. Berdasarkan permintaan penawaran. Jadi kalau penjualnya bikin harga sendiri, nah otomatis dia akan merusak pasar ya. Kalau dia bikinnya lebih mahal, ya orang-orang nggak akan beli di dia. Atau kalau misalkan dia jualnya lebih murah, nah dia bisa didemo sama penjual yang lain. Gitu ya. Ini pasar persaingan sempurna. Oke, pada realitanya secara teori kayak gini. Oke, pada realitanya ini hampir tidak ada pasar yang persaingannya sempurna ya. Oke, cuma yang paling mendekati mendekati ya itu tadi pasar buah di Jatinegara. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ibu kalau apa tadi namanya? Kalau pasar persaingan sempurna itu kan price taker. Betul. Kalau price maker itu yang mana ya waktu itu? Price maker. Price maker itu contohnya kayak yang gampang monopoli, yang PLN. Nah, dia kan satu penjual doang tuh, ya kan? Tapi pembelinya banyak. Nah, dia berhak menentukan harga ya.
Oke? Iya Bu, paham. Oke, lanjut ya. Next. Si Vito ya yang unggul. Nah, kita bahas. Oke. Melalui pameran produk inovasi tahunan yang diadakan di Pusat Pameran Internasional, perusahaan startup teknologi meluncurkan prototipe robot pembersih rumah terbarunya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, ini kata kuncinya di sini ya, agar lebih dikenal oleh masyarakat. Luas sekaligus mendemonstrasikan cara kerjanya. Dalam ilustrasi tersebut, fungsi pasar yang paling menonjol adalah sebagai sarana. Nah, betul, promosi. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini. Dia bilang mau lebih dikenal oleh masyarakat luas. Berarti ini memasarkan nih, ya, biar orang tuh tahu, oh ada produk ini loh. Jadi masuknya ke. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Yang ini bisa? Yang ini aman? Aman ya. Oke, kita lanjut. Devi nih masuk nih 3 besar, Vito sama Raden. Oke, baru 1, 2. Oke, kita bahas. Lihat apa sih jawabannya? Nah, oke. Pak Budi melakukan penelitian di sebuah desa adat yang memegang teguh sistem ekonomi tradisional. Nah, kalau sistem ekonomi tradisional, berarti dia masih mengandalkan ini, sumber daya alam. Jadi mereka masih bergantung nih sama sumber daya alam. Nah, terus mereka bertani dengan cara turun-temurun dan memenuhi kebutuhan hidup murni melalui sistem barter antar warga ya. Jadi masih pakai sistem barter. Terus mereka itu biasanya kental akan budayanya, ngikutin budaya keturunan-keturunan sebelumnya. Gitu ya. Terus tiba-tiba wabah hama wereng. Nah, wereng itu sejenis insek ya. Sejenis serangga kayaknya dia tuh. Ini serangga kan? Serangga. Nah, yang parah menghancurkan seluruh ladang pertanian mereka. Udah mereka bergantung sama alam, kena wabah, hancur ladang pertaniannya. Berbeda dengan negara yang bersistem ekonomi komando. Respon alamiah yang paling mungkin terjadi pada desa adat adalah, nah,
Oke, jawabannya benar yang ini. Kenapa, Bu? Benar. Kayak tadi Ibu bilang, kalau sistem ekonomi tradisional kan dia bergantung sama alam. Nah, sekarang alamnya diserang, kena wabah, ya kan? Jadi hancur. Otomatis komunitas tersebut akan rentan mengalami kelaparan karena mereka cuma bergantung sama alam, tapi alamnya kena wabah. Jadi mereka akan paling mungkin terjadi, paling awal mungkin terjadi adalah kelaparan. Oke, karena nggak bisa panen. Terus, ketiadaan akses perdagangan luar dan tidak adanya cadangan sumber daya terpusat. Nah, tadi Ibu bilang mereka kan biasanya kental akan budayanya nih, ya. Mereka nggak mau berinteraksi sama orang luar, sama masyarakat luar. Jadi cuma mengandalkan warga yang di dalam situ aja. Makanya kemungkinannya mereka akan mengalami kelaparan dan kehabisan sumber daya. Oke, jadi nggak sumber daya pusatnya itu yang di dalam mereka itu udah nggak ada, ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya. Oke, kita lanjut. Next. Kita pemimpin bahas kasih jawaban benernya. Nah, oke. Di teks dikatakan negara Davi. Seluruh sumber daya alam dan alat-alat produksi dikuasai secara mutlak oleh negara, ya. Jadi semuanya itu miliknya negara. Terus pemerintah pusat merencanakan dan menetapkan jenis barang apa yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, serta berapa harga jualnya di masyarakat. Berarti semuanya apa-apa diatur sama pemerintah nih, ya. Warga negara tidak diperkenankan memiliki usaha pribadi. Nah, berarti nggak ada swasta. Oke, swasta nggak boleh ada nih. Seluruh pekerja berstatus sebagai pegawai pemerintah atau PNS dengan jatah upah yang disamaratakan. Oke. Terus persaingan usaha praktis tidak ada karena semua pabrik merupakan milik negara. Nah, ini nggak ada swasta berarti ya, semua pabrik punya negara. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sistem ekonomi yang diterapkan di negara Davi adalah, ya benar, sistem ekonomi komando. Ya, jadi kalau misalkan di sistem ekonomi komando, yang kamu bayangkan yang paling gampang itu Korea Utara ya. Ya, jadi kalau di Korea Utara itu semuanya kegiatan ekonomi itu diatur sama pemerintahannya. Oke. Di Soviet. Ya, betul. Itu juga. Nah, terus hak kekayaan kalian itu tidak diakui ya. Yang diakui itu milik negara semuanya. Oke. Itu sistem ekonomi komando. Ya, jadi nggak ada swasta nih ya. Semua punya pemerintah. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Aku salah pencet ya? Kelihatan nggak di kalian?
Kita cek jawabannya apa ya. Nah, di soal dikatakan di negara X, pemerintah mengendalikan seluruh aktivitas ekonomi dengan sistem komando. Nah, jadi kan kalau sistem komando, semua kegiatan ekonomi yang megang pemerintah nih, nggak ada campur tangan swasta. Oke, hasilnya tidak ada kesenjangan sosial yang mencolok. Oke, karena semuanya tadi dipegang sama pemerintah, ya kan? Kamu nih pendapatannya segini, segini, segini. Nah, kan berarti kesamarataannya atau ketimpangannya itu sedikit ya. Perbedaannya antara setiap orang ketimpangannya itu sedikit perbedaannya. Namun, sering terjadi kelangkaan barang dan inovasi masyarakat mandek karena ketiadaan insentif kompetisi. Ya, jadi karena orang-orang pendapatannya selisihnya dikit-dikit, jadinya orang ngerasa, oh ya udah ngapain susah-susah. Oh pendapatannya cuma segini-segini aja ya. Jadi orang nggak ada rasa kompetitifnya, ya nggak ada rasa berkompetisi. Nah itu di negara X. Sekarang di negara Y menerapkan sistem ekonomi pasar bebas secara mutlak tanpa campur tangan negara. Wah, ini artinya semua itu diatur permintaan sama penawaran nih, sistem ekonomi pasar bebas ya, berarti berdasarkan pasar ya. Swasta nih yang megang, berarti nggak ada campur tangan pemerintah. Hasilnya, produk domestik bruto sangat tinggi dan inovasi teknologi melesat. Nah, karena ini kan yang megang swasta nih ya. Kalau swasta yang megang berarti atau individu nih, berarti orang-orang bisa nih berlomba-lomba punya usaha ya. Terserah inovasinya mau seperti apa dibebaskan nih ya di negara Y. Nah, karena dibebaskannya itu, makanya orang-orang jadi kreatif. Oh, dia bikin ini, berarti saya harus bikin lebih dari dia ya. Jadi orang-orangnya tuh kompetitif. Oke. Nah, saking kompetitifnya, biasanya orang-orang di negara sistem ekonomi pasar bebas atau liberal ya, pasar bebas, liberal itu sama ya. Oke. Nah, kapitalis juga sama, liberal, kapitalis, pasar bebas nih sama. Oke. Nah, karena orang-orangnya bebas, mereka cenderung kompetitif dan juga individualis. Ya, mereka karena profit oriented nih, ya kan udah kompetitif, harus saya harus yang paling kaya kayak gitu kan. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Dan di sini dibilang tidak mendapatkan akses kesehatan, berarti parah banget nih negaranya ya. Jika kedua negara ingin memperbaiki kelemahan sistemik mereka dengan beralih ke sistem ekonomi campuran. Nah, kalau sistem ekonomi campuran itu kan berarti lebih seimbang ya antara peran swasta sama peran pemerintah nih, seimbang ya. Kalau tadi di komando pemerintah yang dominan, di pasar bebas swasta yang dominan, sekarang di campuran nih relatif seimbang. Oke. Rekomendasi kebijakan strategis yang paling tepat adalah negara X perlu melonggarkan kendali dengan mengizinkan kepemilikan swasta di sektor non-vital. Oke, jadi kalau tadi kan di setiap dikatakan di soal di negara X nih nggak boleh sama sekali nih kegiatan ekonomi, ya kan? Tapi jadinya males orang. Hanya solusinya yaitu mengizinkan kepemilikan swasta. Jadi orang-orang boleh nih berkegiatan ekonomi, ya, memiliki kegiatan produksi gitu kan, cuma nggak di bagian-bagian penting, ya nggak vital, misalkan nggak megang listrik, nggak megang di perkereta apian, misalkan contohnya gitu ya. Non vital tuh berarti bukan yang penting-penting, penting tapi bukan yang utama banget, yang kalau nggak ada itu orang bisa bisa nggak ada gitu, bisa nggak hidup. Nah itu maksudnya non vital tuh itu ya, nggak bukan kebutuhan primer gitu megangnya. Terus, sedangkan negara Y perlu intervensi pasar melalui penyediaan fasilitas publik dan regulasi anti monopoli. Kalau di negara Y kan orang-orang ketimpangannya tinggi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya solusinya yaitu intervensi pemerintah nih ya, pemerintah ngasih regulasi, oke, ngasih regulasi atau peraturan kalau nggak boleh ada monopoli pasar. Jadi jangan dikuasai nih pasar sama satu orang doang, sama satu penjual doang, oke, kayak gitu contohnya. Ya supaya nggak ada monopoli.
Monopoli contohnya apa? Misal Mozi mau naik haji, ya Mozi pegang nih perusahaan listrik. Mozi ya naikin harganya sejuta, sejuta per kWh. Nah, oke, kan mahal banget tuh. Orang-orang jadi nggak mampu buat beli. Ya udah, berarti kalau nggak punya listrik kan nggak bisa hidup. Nah, itu monopoli ya. Jadi dilarang nih. Ya, solusinya itu. Jangan anti monopoli. Oke, sampai sini kebayang maksudnya Ibu? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada ya. Oke. Udah pertanyaan ke-11. Kita sampai pertanyaan ke-15 ya. Situ. Wih, Raden, bagus. Oke, kita bahas. Kita lihat jawabannya apa sih yang benar. Di Bank Indonesia. Oke, dikatakan di soal lembaga negara independen. Ya, berarti dia berdiri sendiri nih ya. Dia bisa ngatur semua-muanya sendiri nih, ini lembaga ya. Memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kebijakan mengatur jumlah uang beredar ya. Jadi uang beredar yang kalian pegang, yang masyarakat Indonesia pegang itu dia yang ngatur. Oke. Terus mengatur kelancaran sistem pembayaran. Contoh sistem pembayarannya bikin QRIS ya, bikin KRIS. Bukan QRIS, KRIS. Oke, serta mengendalikan laju inflasi agar nilai rupiah tetap stabil. Nah, jawabannya betul, Bank Indonesia ya. Kayak kalau kalian lihat sekarang nih kurs kita lagi melemah nih terhadap dolar, terus Bank Indonesia ngeluarin nih ketetapan menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga itu termasuk alat untuk mengatur jumlah uang beredar ya atau kebijakan moneter salah satu alatnya itu suku bunga. Oke, lebih jauh lagi nanti kelas 11 ya. Kita belajar ya. Oke, ini Bu, hmm, tapi Kementerian Keuangan bukannya juga ini ya, kalau buat rupiah gitu-gitu. Kementerian kalau sebenarnya kalau kurs itu tanggung jawab berdua itu, nggak bisa satu doang yang jalan. Oke, Bank Indonesia sama Kementerian Keuangan tuh harus sama-sama bikin kebijakan untuk menguatkan rupiah. Jadi nggak bisa cuma tanggung jawabnya BI doang atau tanggung jawabnya Kementerian Keuangan doang, enggak ya. Mereka tuh harus saling kerjasama untuk mengarahkan kebijakan. Oke, karena kurs itu kan eh, berarti kan pemakaian rupiah ya, permintaan rupiah terhadap dolar berarti nih banyak kan yang pakai dolar nih, ya kan, daripada permintaan akan rupiah. Nah, itu kan Ibu pernah bilang kalau itu bisa terjadi karena ketidakpercayaan investor terhadap negara kita kan. Nah, salah satunya itu ya udah deh, pokoknya intinya itu ya. Ibu tahu. Oke, Ibu tadi takut salah ngomong, jadi Ibu cut dulu ya. Oke, jadi perbedaannya apa? Kalau Bank Indonesia itu dia lebih ke jumlah uang beredar. Oke, dia moneter. Oke, kalau em, si Kementerian Keuangan itu dia fiskal megangnya. Fiskal itu apa, Bu? Fiskal itu arus uang masuk sama arus uang keluar. Dia yang ngatur pendapatan sama
pengeluaran negara buat apa aja. Nah, itu fiskal nih, Kemenkyu. Nah, kalau jadi bedanya itu, kalau misalkan BI megang moneter, jumlah uang beredar di masyarakat ya. Kalau misalkan Kementerian Keuangan itu nyari uang masuk gimana caranya dapat pendapatan sama nih keluarinnya mau buat apa aja nih. Nah, APBN itu yang megang Kemenkyu. Kalau Bank Indonesia itu megangnya moneter. Jumlah uang beredar kayak suku bunga, terus kayak cadangan kas. Nah, itu yang megang BI. Oke, bedanya di situ. Nanti lebih jauhnya kita belajar di kelas 11. Oke. Udah ada pertanyaan kan, Mosi? Oke, jadi ibaratnya nih, kalau Ibu bisa gambarkan kalau Kementerian Keuangan tuh kayak bendaharanya. Ini uang masuk, uang keluar nih, segini, segini, segini. Nah, kalau Bank Indonesia itu kayak danusnya, ya. Dia yang ngatur jumlah uang beredar. Oke. Ya, gitu ya. Lanjut, last question. Sekarang Raden memimpin ya. Kita cek jawabannya apa ya yang benar. Menimbun kekayaan. Betul ya. Alat penimbun kekayaan ya. Bu Rina mendapatkan bonus tahunan yang cukup besar dari perusahaan. Ia memutuskan untuk tidak membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan konsumtif ya, melainkan membelikannya sebidang tanah dan emas batangan sebagai investasi masa depan karena nilainya cenderung naik. Nah, kan dia beli tanah, beli emas, ya kan? Itu kan sebenarnya bentuk kekayaan ya. Dia mau lebih kaya lagi nih ke depannya. Menimbun tuh akhirnya artinya menyimpan kekayaannya. Nimbun, nyimpen. Nah, oke. Terus fungsi uang pada ilustrasi tersebut bagi Bu Rina adalah tuh penimbun kekayaan. Oke, tapi ini fungsi turunan ya. Uang tuh punya fungsi asli sama fungsi turunan. Fungsi asli itu cuma dua, alat tukar sama alat satuan hitung. Ya, alat tukar contohnya, ibu kasih uang, kamu kasih barangnya. Oke, kalau alat satuan hitung, misalkan Aqua 5.000 ya itu satuan hitung. Terus sisanya itu adalah fungsi turunan ya. Kayak alat pembayaran hutang, alat penimbun kekayaan, alat pembentuk modal usaha, alat pemindah kekayaan. Nah, itu turunan. Oke. Yang asli cuma dua, tukar menukar sama satuan hitung. Oke. Oke. Last question, habis itu kita kurs ya. Kita M siapakah? Yang Barasa. Oke, Raden, Vano, sama G. Oke, sekarang kita kurs. Oke, kita buka dulu.
Udah kelihatan belum di kalian?